Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, jalal ulama wal awliya min firqati ahli sunnah wal jamaah. Qala Allah ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tafuqu bihal usub wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berharap dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungan Nabi Muhammad SAW, semoga Indonesia ini diselamatkan dari malapetaka bencana, terutama yang menghancurkan pikiran kita adalah wabah yang bernama corona. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Nabi Muhammad, dengan keramat para aulia, mudah-mudahan wabah ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sore umat Indonesia mendapatkan kabar gembira yang mana dilantunkan dari kata-kata mutiara indah Maulana Imam Al-Habib Al-Alim Al-Alam Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musyid Al-Kutub Al-Duktur Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Ahmad Al-Fiqih. Beliau mengijazahkan satu sholawat yang mana sholawat ini dikarang oleh Al-Habibul Imam Muhammad bin Abdurrahman Segaf, yang bunyinya salawatnya adalah Allahumma sholli ala habibika sayyidina maulana Muhammadin sholatan takunu najatan lana fima nakhab wa salamatan lana fima nakhab wa amanan lana mimman nakhab wa ala alihi wa sahbihi wasallim fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumillah. Ini adalah salah satu salawat daripada Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf yang saya terima ijazahnya langsung tadi lewat live streaming oleh guru saya Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih. Beliau mengijazahkan dan memerintahkan untuk menyebarluaskan salawat ini, dan siapapun yang mau membaca salawat ini saya ijazahkan ajazukum kama ajazani Al-Habib Abdurrahman ibn Al-Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musyid Al-Kutub Al-Duktur Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Salawat ini faedahnya adalah satu, mengadakan hubungan ruhani dengan beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf. Penting mengadakan hubungan batin dengan wali, itu sangat penting. Adalah salah satu obat kan. Kita ada hubungan batin atau dicas hati kita itu adalah dengan adanya hubungan atau tawasul dengan wali-wali. Kedua, yang paling penting dan sangat penting untuk keadaan saat ini yang sangat membingungkan adalah faedahnya keselamatan dari bahaya apapun. Sekarang kan di Indonesia ini udah banyak bahaya, itu bahaya pencurian, bahaya musibah, bencana, gempa bumi, termasuk yang sangat menghancurkan pikiran kita adalah virus corona. Nah, ini adalah salah satu sholawat. Sholawat ini adalah obat dari semua obat, termasuk obat medis. Obat medis harus, sholawat lebih harus. Ini adalah salah satu sholawat yang mana sholawat ini diijazahkan di waktu yang tepat oleh guru mulia Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, selalu ada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca tanpa hitungan bebas. 1 kali boleh, 2 kali boleh, lebih banyak lebih bagus. Yang penting Anda niat membaca, insya Allah dihilangkan dari bahaya tersebut. Karena kenapa? Ini salah satu sholawat yang mujarab. Kenapa salah satu mujarab? Beliau Habib Abdurrahman bin Abdul Fiqih mengatakan bahwa ada salah satu murid beliau yang mengamalkan sholawat ini. Murid beliau ini di Jawa Timur sedang mempunyai penyakit depresi atau ketakutan. Ini langsung semua penyakitnya hilang berkat sholawat ala Nabi Muhammad SAW, yaitu sholawat yang saya tadi ijazahkan. Ini adalah salah satu kebuktian daripada mukjizat atau keagungan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah diijazahkan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua salawat ini atau salawat yang telah diijazahkan oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih. Kenapa? Kok gini loh prinsipnya, manusia itu yahlikul mar'u bi afkarihim. Jadi hancurnya manusia itu dengan pikiran-pikiran mereka. Seperti kita bepergian, tabrakan belum, kecelakaan belum, sudah jatuh duluan. Tabrakan yang nggak jadi, jatuhnya sudah duluan. Nah, ini penyakit yang menghancurkan kita. Jadi yahlikun nas bi afkarihim. Semuanya rusak dalam dunia ini karena pikiran kita sendiri.
terlalu berlebihan. Jadi jangan sampai penyakit virus ini waspada harus, tapi ketakutan jangan berlebihan, karena ketakutan ini akan menghancurkan kita. Menurut Imam Ibnu Sina mengatakan, al-wahmu nisfudda. Jadi kepanikan itu sebagian wabah tersebut. Jadi yang memancing wabah datang, padahal wabah itu belum tentu datang kepada kita, tapi kita belum kena penyakit, tapi kita sudah hancur ya gara-gara pikiran kita. Makanya kata Imam Ibnu Sina ini adalah salah satu dokter atau ulama yang tabib ya, masya Allah gitu, diakui oleh ulama-ulama gitu. Makanya beliau mengatakan al-wahmu nisfudda, kepanikan itu adalah separuh daripada penyakit tersebut. Wal atmainan, dan keterangan itu adalah nisfudawa. Jadi kita tenang, waspada. Takut berlebihan jangan, waspada harus. Penting itu waspada. Jadi ketenangan penting, meremehkan juga jangan. Jadi kita harus tetap waspada dengan penyakit ini. Karena dulu itu sudah ada ceritanya di kitab Hilyatul Aulia, saya lupa halaman berapa atau juz berapanya, cuman ada dialog penting di daerah Damaskus kalau nggak salah. Ada satu aulia itu berdiskusi dengan virus. Jadi jangan ada timbul pertanyaan bodoh, kok ada wali bisa bicara dengan virus? Jadi terlalu bodoh kalau kata Habibul Haddad, wa taslim bi ahlillahi fi kulli muskilin. Kalau sama wali-wali itu nurut aja sudah, pasti nanti ada barokahnya. Ini si wali di daerah Damaskus ini berbicara dengan gerombolan virus. Ditanya, "Aina tadhhabun?" Kemana kamu akan pergi wahai virus? Katanya. Kamu ini siapa? Mau pergi kemana? Tanyanya si wali. Si virus menjawab, saya adalah jundun min junudillah, salah satu tentara daripada tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Aina tadhhabun? Kemana kamu akan pergi? Saya akan ke Damaskus. Saya akan membunuh 1000 orang, telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu penyakit yang namanya ta'un. Kalau zaman sekarang mungkin corona. Ta'un ini membunuh 1000 orang. Berapa lama kamu akan menyerang Damaskus? Kurang lebih 2 tahun katanya, kata si virus. Akhirnya terjadilah. Setelah 2 tahun ternyata ketemu lagi si virus ini. Setelah mau pulang dia, virusnya sudah selesai 2 tahun, pulang berjumpa lagi dengan si wali, menagih akhirnya. Hai virus, kamu mengatakan kamu akan membunuh 1000 orang, tapi yang kamu bunuh sekarang 50.000 orang. Apa yang terjadi ini? Si virus langsung menjawab, wahai Syekh, betul, saya membunuh 1000 orang. 49.000 mereka meninggal karena kepanikan atau ketakutan mereka. Jadi ibarat penting daripada kata-kata perjumpaan dialog si wali ini adalah itu yang harus kita penting. Salah satu hikmah besar, karena kata guru saya itu Al-Habib Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi, atau kata-kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi gitu. Beliau mengatakan al-khairu kullu fil ittiba wa syarru kullu fil ibtida. Jadi semuanya itu mengikuti leluhur kita. Leluhur kita ini sudah mengajarkan kalau ketika ada penyakit atau taun yang begitu bahaya, kita tidak boleh dianjurkan begitu sampai depresi atau takut sampai menghancurkan pikiran kita. Kan yang terjadi dialog yang di kitab Hilyatul Aulia ini sudah jelas. Yang matinya itu 1000, yang matinya itu semuanya 50.000, perjanjiannya 1000, 49.000-nya meninggal karena ketakutan mereka kepada virus tersebut. Jadi penyakit belum datang, ketakutan sudah ada. Perjanjiannya betul. Si wabah ini, si tahun ini hanya membunuh 1000, 49.000-nya meninggal dikarenakan ketakutan mereka. Maka intabihu, hati-hati. Kita jangan sampai takut kita kepada virus ini melebihi ketakutan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penting berarti kita mempelajari i'tiqad kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala ini berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah kita akan mendapatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Allah membuktikan keagungan firman-Nya yang lewat mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Karena sesungguhnya zikir ini adalah salah satu kemanfaatan besar untuk orang mukmin. Disinilah kebukti semua ucapan
atau firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana di Imam Ibnu Sina mengatakan ya kepanikan itu adalah salah satu penyakit ataupun setengah dari penyakit tersebut, dan ketenangan ini adalah salah satu obat daripada penyakit tersebut. Intinya, ketika menghadapi virus corona, kita tidak boleh depresi sampai ketakutan berlebih-lebihan, itu tidak boleh, karena ini akan menghancurkan kita. Jadi di cerita tadi kita bisa ambil ibarah bahwa kejadian yang meninggal 50.000 orang meninggal, itu 49.000 meninggal karena ketakutan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyakit ini. Cuman Masya Allah, jadi terjadinya semua musibah di Indonesia itu terjadi karena diri kita sendiri. Karena apa? Ma asobaka min hasanatin fa minallah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Semua kebaikan itu yang ada di alam dunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Maka semua keburukan itu datangnya dari diri kita sendiri. Bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan yang ada di alam dunia ini hancur, rusak dunia ini gara-gara kelakuannya manusia. Mungkin dunia ini telah lelah gitu dengan kemaksiatan yang kita perbuat, dengan dosa kita yang kita bangga-banggakan. Makanya kita Allah kirim bencana, musibah, longsor, angin puting beliung, terutama wabah corona. Makhluk kecil daripada tentara-tentara Allah bisa menakut-nakuti semua orang yang ada di dunia ini, di seluruh dunia, terlebih-lebih di Indonesia. Nah, yang penting kita ini takut berlebihan jangan, tapi waspada harus. Ketika kewaspadaan kita jangan sampai luput daripada kita membaca istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan dengan berkah para aulia, para anbiya, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, dengan rahmatnya Allah, mudah-mudahan penyakit ini secepat mungkin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi pertiwi, dari bumi Indonesia kita yang kita cintai ini. Dan ada satu amalan penting di kitab Minhajul Abidin, itu saya lupa halamannya. Kan kita kalau ada gempa, ada angin puting beliung, ada petir besar, itu kan kita disunnahkan adzan. Tapi ada amalan lain itu yang saya dapat, itu disunnahkan ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah mutlak. Bebas antum mau niatnya sholat sunnah lidaf'il bala, atau yang penting sholat sunnah mutlak. Jadi ketika antum ada gempa, kemudian ada angin puting beliung atau angin petir, Anda ketakutan, ya sudah Anda azan. Kalau Anda setelah azan, Anda usahakan bisa sholat sunnah 2 rakaat. Terserah. Yang penting amalan ini diamalkan. Mudah-mudahan dengan sholat kita, dengan azan kita, bencana yang akan menimpa kita, baik angin puting beliung atau bencana apalah, semua yang akan diturunkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan satu amalan, yaitu sunnah ketika ada gempa. Beliau yamsi ila sakhra, diceritakan di kitab Minhajul Abidin itu, kalau seandainya ada gempa besar, kita disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk keluar ke lapangan ataupun tempat terbuka. Ini adalah salah satu sunnah. Jadi ketika ada bencana itu, ya di selain kita azan dan sholat, disunnahkan sholat, juga kita disunnahkan keluar rumah untuk menyelamatkan diri kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan keagungan Nabi Muhammad, dengan sholawat yang saya tadi jazakan, yang saya terima dari guru saya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sholawat ini, dan berkah dengan Nabi Muhammad SAW, berkah kekasih Allah Subhanahu wa taala, berkah para nabi, berkah Nabi Muhammad SAW. Moga-moga wabah ini dipercepat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.